Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk datang kembali ke hadirat Tuhan untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat-berkatnya, pemeliharaannya. Dengarkanlah firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk dapat berdiri. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita. Semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Biarlah hidup kita persembahkan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah hidup kita hanya untuk hormat dan kemurahan Tuhan saja. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Benar Tuhan, sungguh Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat hari yang indah ini Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa datang kembali bersekutu bersama untuk memuji mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami datang penuh dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, dan biarlah hidup kami mau persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Mari Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, yang datang beribadah pada hari ini. Biarlah hidup kami Tuhan pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ibadah hari ini Tuhan Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 7. Besar Setia-Mu. Besar setia-Mu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, sabat pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setia-Mu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tuaian dengan segenap makhluk saksikan kasih dan setia
Besar setiamu, besar setiamu. Saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Berikutnya kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1 Samuel ayat 7, pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya yang mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan-tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaizer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mizpah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan. Suatu nyanyian yang menyatakan luar biasa kita diberkati Tuhan. Dari kita, keturunan kita, bahkan sampai anak cucu kita diberkati Tuhan di mana-mana. Berkat anak cucu, biarlah pujian ini jadi sukacita kita dan persembahan kita untuk Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Kata Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Biarlah hati kita bagaikan tanah yang siap ditaburkan benih-benih firman Tuhan yang akan bertumbuh. Mari kita minta agar Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita layak menjadi anak-anak-Nya? Apakah kita layak menjadi hamba-hambanya yang setia? Satu pujian yang menyatakan selidiki aku. Biarlah pujian ini sebagai wujud kesiapan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kepada hambanya dipersilakan. Baik, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan menolong kita boleh bertemu atau berkumpul kembali dalam ibadah bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhan sudah memelihara kami sepanjang kehidupan sepekan yang telah berlalu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk belajar bersama firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami kemampuan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan atau pembacaan yang sudah kita dengar, di dalam 1 Samuel pasal 7, ulangi dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17, dan tema kita pada pagi hari ini adalah Daud kesetiaannya memberkati keluarga bahkan keturunannya. Tema kita adalah dari teladan Daud, kesetiaannya memberkati keluarganya bahkan keturunannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan belajar apa yang menjadi berkat kesetiaan Raja Daud kepada baik pribadinya, keturunannya, bahkan keluarganya. Mari kita melihat sebenarnya siapa Raja Daud atau siapa Daud itu. Daud adalah anak bungsu Isai dari suku Yehuda
dan Raja Israel yang kedua. Daud adalah cicit dari Rut dan Boas, anak bungsu dari 8 bersaudara. Dalam pekerjaan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia adalah seorang gembala ternak atau gembala domba ayahnya. Nah, dalam pekerjaan inilah ia ditempa menjadi seorang pemberani yang di kemudian hari terbukti dalam pertempuran. Dan dalam pekerjaan itu juga ia belajar kelemah lembutan dan jiwa pengasuhan terhadap kawanan dombanya yang di belakang harinya disairkan di dalam kitab Mazmur yang dia tulis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam pasal 7, dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ketika Raja Daud sudah diangkat menjadi raja dan Tuhan memberikan kemenangan bagi dia, memberikan dia kemenangan di dalam beberapa peperangan dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia mengalami waktu ini, lalu dia berpikir bahwa dia mau menyediakan atau membuat tempat ibadah atau mendirikan rumah Tuhan. Dan bagian ini dia sampaikan kepada Nabi Nathan dan berkata kepadanya bahwa aku ingin mendirikan rumah Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa dia dengan kesetiaannya mengikuti perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesetiaannya juga terlihat bagaimana pengabdiannya kepada orang tuanya, menjadi seorang gembala, dan ketika dia mengabdi kepada Raja Saul juga ketika dia ditunjuk untuk menjadi pemain musik, dia melakukannya dengan setia. Nah, hal inilah yang memberikan teladan bagi kita bagaimana kesetiaannya memberkati pribadinya sendiri, keluarga, dan bahkan keturunannya. Jemaat Tuhan, yang pertama adalah bagaimana kesetiaan Raja Daud memberkati kehidupan secara pribadi di dalam ayat 8, 9, dan 11. Ayat 8, aku yang mengambil engkau, aku yang telah menyertai engkau dari segala tempat, melenyapkan segala musuhmu dan menghancurkan musuhmu. Aku akan membuat namamu besar, aku akan mengaruniakan kepadamu dari hadapan musuhmu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kesetiaan Raja Daud atau Daud memberkati kehidupannya secara pribadi, ialah Allah telah memilih dia, Allah mengangkat dia untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan ketika di dalam perjalanan kehidupannya, ia melenyapkan segala musuh yang menantangi kehidupannya, atau Allah melenyapkan, memberikan kemenangan bagi dia dalam menjalani kehidupannya. Bahkan Allah berjanji, aku akan membuat namamu besar di antara segala nama. Aku akan menganugerahkan karunia kepadamu, keamanan dari segala musuhmu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Daud secara pribadi. Dia memberikan kekuatan, kehidupan, anugerah bagi dia Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita berpikir, mengapa Daud dipilih oleh Allah? Mengapa Daud dipilih oleh Allah? Yang pertama adalah ketika dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini terlihat di dalam 1 Samuel pasal 16. Ketika dia melawan Goliat. Janganlah pandang parasnya, ulangi di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Allah yang kau tantang itu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Allah memilih Raja Daud dan memberkati dia, ketika dia mengandalkan Tuhan, kalau kita memperhatikan cerita ini, siapa sesungguhnya Raja Daud di hadapan Goliat? Tetapi dia katakan bahwa aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Raja Daud atau Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah ketika dia hendak diurapi oleh Samuel di dalam 1 Samuel pasal 16. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang kedua adalah ketika Allah memberkati secara pribadi, kehidupannya berkenan di hati Tuhan.
karena Allah melihat hati Raja Daud, bagaimana dia dengan tulus hati melayani Tuhan dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Siapa sesungguhnya Raja Daud jika tidak mengandalkan Tuhan? Siapa sesungguhnya Raja Daud jika tidak mencari Tuhan di dalam kehidupannya? Mencintai Taurat Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu Tuhan, dengan tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatan secara pribadi, Raja Daud menang dalam segala perkara kehidupannya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini juga menjadi bagian atau berkat bagi kita, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Janjinya seperti janji kepada Raja Daud, menyertai, memberikan kemenangan, melindungi kehidupan kita, bahkan mengaruniakan keamanan di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mencintai Dia, terus mencari Dia di dalam kehidupan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kehebatan kita, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, kesetiaan Raja Daud memberkati keluarganya, bahkan keturunannya. Di dalam ayat 12, ayat 13 dan ayat 14, kesetiaan Daud menjadi berkat bagi keturunannya. Berkat keturunannya Allah mengokohkannya. Aku akan membangkitkan keturunanmu dari anak kandungmu. Ayat 13, dia yang akan mendirikan rumah bagiku. Dan ayat 14, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak manusia. Janji keturunan, berkat dalam kehidupan Raja Daud bagi keluarganya diturunkan oleh Allah di dalam kehidupan Raja Salomo yang akan mendirikan bait Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam ayat 2, Raja Daud atau Daud berniat atau hendak mendirikan rumah Allah. Tetapi Allah katakan kepada dia bahwa anakmu Salomo yang akan mendirikannya. Nah, kalau kita perhatikan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Raja-Raja pasal 6, Salomo lah yang melaksanakan pekerjaan yang raksasa ini dengan dibantu oleh pegawai-pegawai dan raja-raja di sekitar, dan dibangun dalam pemerintahannya tahun keempat masa pemerintahannya, dan dia membangun atau mendirikan rumah Tuhan ini selama 7 tahun. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagian ini, ketika Raja Daud mempersiapkan keturunannya, maka keturunannya ini akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan terbukti Salomo anaknya mendirikan bait suci ini dengan begitu indahnya, sesuai dengan keinginan atau dengan perintah Tuhan kepada kehidupannya. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anak-anak dalam keluarga merupakan generasi keluarga kita, merupakan generasi bangsa, dan juga merupakan generasi gereja kita pada masa kini, bahkan pada masa sekarang. Dan itu yang akan terletak pada bagaimana kehidupan generasi kita dipersiapkan pada saat ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak hal yang menjadi tantangan bagi generasi-generasi kita pada masa ini. Banyak hal yang mau merongrongkan mereka, yang mengarahkan mereka pada pelanggaran hukum dan moral, yang meracuni hidup generasi kita pada masa ini. Bahkan demikian juga hidup bebas dalam segala hal. Tetapi semua pengaruh buruk bagi kehidupan, bagi generasi kita akan bisa kita selesaikan ketika kita mengandalkan Tuhan, mengarahkan Tuhan keterbukaan di dalam turut campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Apalagi pada masa sekarang ini, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesempatan pada waktu inilah kita pergunakan untuk mendidik atau memberikan kekuatan, kemampuan, atau melaksanakan tugas kita untuk memberikan yang terbaik bagi generasi gereja kita pada masa yang akan datang. Di dalam rumah kita mendidik mereka, terlebih ibu-ibu menjadi seorang ibu rumah tangga,
bahkan menjadi seorang guru, sekaligus menjadi seorang guru. Itu merupakan tantangan. Tetapi ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mendidik generasi kita sebagaimana Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan generasi kehidupan kita, baik anak kita, bahkan cucu-cucu kita, untuk generasi yang gemilang bagi bangsa dan negara kita, terlebih untuk gereja kita pada masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga, berkat kesetiaan Daud memberkati keturunannya. Keturunannya akan mendapat berkat. Kalau kita melihat di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16, kasih setiaku tidak akan hilang. Bahkan di dalam ayat 16, keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Ayat 16, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, janji atau berkat kesetiaan Raja Daud itu terlihat di dalam berkat kerajaan Allah memberkati kerajaannya. Kerajaannya adalah kasih setia Tuhan tidak akan hilang. Karunia, anugerah dari Allah tidak akan hilang dari kerajaan ketika Daud membuktikan dia diberkati oleh Allah. Sekalipun istilah perjanjian tidak dipakai dalam pasal 7 ini, jelaslah bahwa Allah sedang mengikat perjanjian dengan Daud. Itu terbukti di dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5 ketika Raja Daud menulis, Allah mengatakan, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku untuk selama-lamanya. Aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhtamu turun-temurun. Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, janji ini bahwa takhta umat Allah akan selama-lamanya ditegakkan oleh keturunan Daud dan merupakan janji yang diberikan Allah kepada Daud di dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Dalam perjanjian dengan Daud ini, Allah langsung berjanji untuk menetapkan kerajaan putra Daud yang akan membangun rumah untuk Tuhan, yaitu bait suci. Pada saat yang sama, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, janji Allah bagi keturunan Daud akan berlangsung selama-lamanya di atas Israel, bergantung pada kesetiaan Daud dan keturunan untuk taat kepada Tuhan. Selama 4 abad berikutnya, keturunan Daud telah menduduki takhta Daud. Akan tetapi ketika raja-raja Yehuda memerintah sesudah Raja Yosia terus memberontak terhadap Allah dengan cara menyembah berhala, tidak mentaati hukum Allah, akhirnya menyingkirkan mereka dari takhta itu. Takhta kerajaannya disingkirkan. Tetapi saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, janji kerajaan yang tidak akan musnah adalah ketika Yesus Kristus adalah penggenapan dari janji Allah bagi keturunan Raja Daud. Atau dikatakan ada satu aspek dari perjanjian Allah dengan Daud yang tidak bersyarat, yaitu bahwa kerajaan Daud pada akhirnya akan ditetapkan untuk kekal. Dan puncaknya adalah ketika seorang raja atau seorang Mesias muncul dan menjadi raja yang kekal. Raja ini akan memerintah umat yang setia dan semua bangsa di dunia ini. Raja ini akan datang dari Bethlehem, pemerintahannya sampai ke ujung bumi. Dan ia adalah di dalam penggenapan di dalam Yesus Kristus, lahirnya dan diumumkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, seorang putri yang saleh dari keluarga Daud. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, penggenapan berkat kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus, ini yang juga kita dapati ketika kita menjadi orang percaya kepada Dia. Hidup di dalam kehidupan kekal, jaminan kehidupan kita telah dapat. Dan kehidupan kita di dunia ini adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Dia berjanji bahwa ketika Ia akan datang, akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, merupakan satu berkat luar biasa bagi kehidupan kita. Walaupun kita bukan keturunan Daud secara manusia, tetapi kita adalah anak-anak Daud yang di dalam Yesus Kristus telah mati bagi kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kita.
Sebagai kesimpulannya, mari kita belajar dari Raja Daud. Karena kesetiaan dan pengandalannya akan Tuhan, memberkati keluarga dari keturunan bahkan kerajaannya. Berkat secara pribadi, Tuhan yang akan memilih dia. Tuhan mengaruniakan kepadanya kehidupan, jaminan keamanan dia berikan kepada Raja Daud. Berkat bagi keluarganya, dari keturunannya yang akan mendirikan rumah, yaitu Raja Salomo, yang mendirikan rumah bagi Allah, yaitu Bait Suci. Yang ketiga, berkat kesetiaan Raja Daud adalah bagi kerajaan. Kasih setia Tuhan tidak akan hilang dari kerajaan Raja Daud. Kasih setia Tuhan tidak akan hilang dari dunia ini. Dan terbukti di dalam ketika Yesus datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan memerintah dunia atau kehidupan kita selama-lamanya. Sampai Tuhan datang dalam kehidupan kita dan menjemput kita kepada surga yang mulia. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari kehidupan Daud untuk terus menjadi berkat bagi kehidupan kita masing-masing, untuk terus menjadi berkat bagi dunia ini, lewat kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat kami dengar. Terpujilah nama-Mu, kiranya ini meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa dan persembahan kami hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan terus melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk datang kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Mari Kau memberkati setiap tangan yang memberi maupun belum sempat memberi. Biarlah apa yang kami kumpulkan hari ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan lewat gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 215. Yesuslah Gembala. Sepertilah gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Ya Gembala pimpin saya ini domba-Mu. Selamatkanlah dari bahaya oleh sangat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, dengar akan doaku. Tuhan Yesus, dengar akan doaku. Allah sudah janji terima orang salah dan sesat. Tuhan yang aman pelihara orang yang menanggung berat. Tuhan Yesus, kami lemah, Tuhan kuat. Tuhan Yesus, kami lemah, Tuhan kuat.
Berikutnya kita akan berdoa syafaat dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Aprianto, disilahkan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya saya membaca anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun kelahiran, Nurhani, RR Gilbert Kusuma, Andrianus, Raperi Setiani, Enrico Ciperson, Andrian Darmawan, Susi Aryani Eli Mariana, Sophia, Olpin Karina Tagua, Aaron Garcia, Olivia Berlina Eska, Yusliani, Salomi Usad, Serpi Marsoni, Andrian Samosir, Sopian, Alung Yosep Leon, Kenneth Benedict Yan, Septioni, Septiana Ayub, Samuel Dunan, Leliana Christine, Eyel Todie N, Septiana Eka Lis Yaningrum, Marco Levin Umbu, dan yang berulang tahun pernikahan Suardi dan Nurhani. Dengarkan firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang patut kami agungkan, tinggikan dalam kehidupan ini, karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi yang selalu menyertai dan memelihara kami dalam kehidupan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang memohon dan berseru kepadamu atas penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, dan juga kami datang memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun. Engkau telah menolong mereka dalam kehidupan sepanjang hari-hari dan bulan dan tahun ya Tuhan, hingga pada minggu ini mereka berulang tahun dan Tuhan telah menyertai mereka dalam perjalanan hidup. Begitu juga yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau memberkati terus mereka ya Tuhan, menolong mereka dalam kehidupan dan menyertai kekuatan kesehatan selalu, biar mereka hidup dalam kasih-Mu, hidup memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan dan kegiatan masing-masing. Engkau telah menolong dan memberkati ya Tuhan. Engkau telah melindungi kami, memberi kekuatan kesehatan bagi kami dan hikmat ya Tuhan. Hingga pada hari ini kami datang memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami kesempatan ini berdoa untuk keberadaan kami juga ya Tuhan sebagai jemaat-Mu. Engkau pimpin terus kami ya Tuhan. Tolong kami dalam kehidupan dan menyertai kami ya Tuhan. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Yang sedang sakit ya Tuhan, Engkau jamah dan pulihkan. Yang bekerja ya Tuhan, Engkau beri kemampuan dan kekuatan dan hikmat bagi mereka. Yang berusaha, Engkau nyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu Tuhan. Dan mengikut pendidikan, Engkau menyertai ya Tuhan. Biarlah kami semua jemaat-Mu dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami dapat lakukan sesuai hendak-Mu. Dan kami tetap berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah sakit ya Tuhan, sakit menahun, baik yang ada di rumah sakit bahkan di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa untuk Sapuk Ding, Penny Agunawan, Peri Markus, Agus Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Herman Nawati, Surya, Bartolomeus, Uring Ipoy, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungangu, Kasing Ingan, Saraparan, Irak Baya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau,
Junita, Pekuyang, Depisung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana, Arek, Yusuf Bahwan, Erni Sultan, Erna, Asung Usat, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang. Kami serahkan mereka di tangan-Mu Tuhan, bahkan yang tidak sempat disebut namanya, yang ada sakit juga ya Tuhan, dimanapun berada. Kami serahkan mereka di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah. Kau pulihkan mereka ya Tuhan, sesuai dengan kerinduan kami, mereka disembuhkan dan nama Tuhan dimuliakan. Yang sudah lanjut usia Tuhan, Engkau beri pemulihan, beri kesabaran dan sukacita bagi mereka dalam menjalani hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, kami serahkan keberadaan bangsa negara kami ke tangan-Mu Tuhan, terutama di dalam kabupaten kami dan provinsi kami ya Tuhan, untuk mempersiapkan dan semua dalam pemilihan umum ya Tuhan. Kami berdoa untuk calon-calon yang siap untuk memimpin di dalam provinsi bahkan di dalam kabupaten kami. Engkau menolong mereka ya Tuhan, beri kekuatan kesehatan, dan biarlah apa yang mereka harapkan dan cita-cita mereka dan visi mereka untuk kami ya Tuhan dapat berjalan sesuai hendak-Mu. Dan kami tetap berdoa untuk seluruhnya bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan, baik di dalam presiden ya Tuhan dan menteri yang ada, kami serahkan mereka di tangan-Mu. Tolong mereka ya Tuhan, baik aparat keamanan, dan kami serahkan semua di tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka, terutama dalam menghadapi masa pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini kami serahkan semua di tangan-Mu. Kami memohon pertolongan dan penyertaan-Mu, hikmat-Mu bagi kami ya Tuhan, untuk melawan ini ya Tuhan. Dan biarlah virus ini juga berlalu ya Tuhan, dan kami dapat memuji nama Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk seluruh umat Kristen ya Tuhan dimanapun berada, terutama di dalam lingkup Kemah Injil Indonesia. Kami serahkan semua di tangan-Mu, baik yang ada di Tanjung Selor ini sampai di daerah dan wilayah, bahkan ke pusat ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati pemimpin kami juga dalam Kemah Injil ini, menolong mereka ya Tuhan, masalah-masalah yang dihadapi, Engkau beri jalan keluar dan kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keberadaan kami juga, untuk persiapan pelayanan dalam jemaat ya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Biarlah pembinaan iman jemaat dapat berjalan sesuai hendak-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan, baik badan pengurus jemaat yang bantu pelayanan, Engkau menolong ya Tuhan. Rencana untuk rapat tahunan juga ya Tuhan, pada bulan yang akan datang kami serahkan semua di tangan-Mu. Kami berdoa untuk pengurus jemaat untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban mereka pada tahun ini. Biarlah semua dapat berjalan sesuai hendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk daerah-daerah penginjilan, saudara-saudara kami yang ada di ujung tombak sebagai penginjil ya Tuhan. Engkau memberkati, beri hikmat dan kemampuan bagi mereka, kesehatan, kekuatan dan penyertaan dalam mereka memberitakan Injil ya Tuhan. Orang yang mereka injili Engkau memberkati ya Tuhan. Buka hati dan telinga mereka untuk mendengar Injil dan dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk program-program pembangunan dalam jemaat. Kami serahkan semua di tangan-Mu Tuhan, baik pembangunan gedung gereja yang ada di Sengkawit. Engkau memberkati ya Tuhan. Panitia yang bekerja, Engkau menolong dan menyertai ya Tuhan. Dana yang dibutuhkan, beri kecukupan bagi kami semua ya Tuhan. Begitu juga untuk pelunasan tanah yang ada di MT Haryono. Engkau memberkati ya Tuhan. Dana yang kami butuhkan, Engkau beri kecukupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Menolong kami dan menyertai kami ya Tuhan. Dan dengarlah seruan kami. Inilah doa kami persembahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk dapat berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba ke rumah Bapa sorga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba ke rumah Bapa surga yang bakal. Kepada hambanya disilakan. Hingga sekali nanti aku tiba kepada surga yang bakal. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu, sehingga kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau pada saat ini ya Tuhan. Engkau telah memimpin kami dari awal. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah memberikan persembahan, dan juga kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan menyampaikan doa syafaat kami. Kiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan memuliakan, mengagungkan nama Engkau di sorga ya Tuhan, dan kami memperoleh berkat di dalamnya. Kami akan pulang ya Tuhan dan menyertai kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Memberkati dalam setiap pekerjaan. Engkau memberkatilah jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah kuasa-Mu nyata dan berkat-Mu berlimpah. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sampai membawa kita masuk surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun Saat teduh, berdoa syukur. Demikianlah ibadah persekutuan kita pada hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.